Stop merupakan siaran untuk mengkritik dengan solusi untuk para pendengar. Dimohon untuk bijak bagi siapapun yang terkait dalam siaran ini. Kami mohon maaf apabila Anda merasa dirugikan. Baik kaula muda, kembali lagi di siaran Lost Talk. Dan kali ini kita berada di tempat yang rame dengan truk lewat, mobil, dengan sepeda motor war lewat. Yang knalpot beat jebolan. Waduh. Tapi nggak apa-apa sih, kita enjoy ada di sini. Menikmati malam lockdown. Malam lockdown dengan penuh COVID. penuh COVID. Kita bahas apa hari ini? Hari ini kita akan bahas tentang wanita, tentang seluruh beluk wanita. Waduh. Jadi disclaimer perlu kalian tahu adalah ini adalah opini pribadi kami dan bukan dari opini pribadi siapapun. Betul. Dan semoga bisa mengisi liburan Anda kali ini. Ya. Apabila Anda tidak setuju dengan pendapat kami, kita bisa diskusi di kolom komentar. Ada IG juga. Ada Instagram juga. Nanti kita bisa diskusi di sana. Iya. Terima kasih. Intro. Wanita. Oh, wanita memang rumit, bro. Kau wanitaku. Iya. Wanita Sangat indah sekali. Wanita itu memang rumit, bro. Iya, sangat indah sekali. Sarane penyiar radio. Oh, iya. Wanita ini memang sangat rumit sekali. Ya, itu memang tidak bisa dipungkiri ya. Tidak bisa dipungkiri. Baik, kali ini kita akan bahas tentang wanita, tentang seluk-beluk di dalamnya dengan pendapat kami. Mungkin ada Bung Deddy, mungkin ada keresahan. Wah, banyak sekali keresahan. Bagaimana? Saya semenjak di rumah itu berpikiran tentang wanita terus. Waduh. Gimana sih wanita itu memilih seorang cewek itu dari sisi mananya gitu. Cowok lah ya, cowok. Dari sisi mananya gitu. Sampai sekarang saya bingung. Bingungnya begini, ketika ada seorang pria yang semangat nih, semangat kerjanya, tekun, ibadahnya lancar, tapi kok nggak dipandang lah wanita itu. Mungkin kurang dipandang. Ya kurang jadi perhatian lah. Mungkin wanita tersebut kurang mengenal atau sang cowok tersebut kurang pendekatan, mungkin lah ya. Ya, faktornya gitu. Tapi nyatanya yang berpasang-pasangan itu yang beredar sekarang di jalan raya dan di pinggir jembatan dan juga di pinggir makam orang Cina. Waduh. Gimana? Yang bidang, waduh. Di pinggir pantai. Yang di Tegalan. Itu di kebon. Ya nggak cocok lah. Oh, nggak cocok. Kalau saya bicara kasar nggak cocok banget. Wah, caci. Iya. Soalnya apa ya, kayak gitulah intinya. Kenapa tracing dan lain sebagainya, sepeda matic, Scoopy, ya kan? Sepeda Vespa Matic. Faktanya begitu, bro. Toh yang teman saya yang kerja keras, yang banting tulang demi menghidupi diri sendiri loh ya, dan demi menghidupi diri sendiri itu jauh dari kata cinta. Jauh dicintai. Orang cintai lah. Ya beberapa memang di sini yang terjadi ya sekarang fenomena yang mungkin kita ini memandang adalah bukan seluruh wanita tapi sebagian wanita yang sekarang sering dilihat oleh mereka, yaitu adalah satu itu tampangnya harus bagus dulu. Oh ya jelas. Disupport dengan Vespa Matic. Yang bagus terus rambutnya gini, bro. Rambutnya kayak klimis. Enggak klimis dong. Oh, saya kayak orang Korea. Saya gak keren. Yang Korea ya kan, kayak rambut jamur ya kan. Oh, terus habis itu bercat-cat ya kan, dicat kuning, merah, kuning, hijau ya. Terus pakai kacamata padahal dia enggak minus. Kacamatanya bulat sekalian. Terus pakai kacamata terus di pinggir jalan dia nongkrong kan, warnanya biru, knalpotnya Nobi Racing. Berharap wanita nyamperin. Fuck lah. Anjing. Ya gak maksudnya yang
yang kerja keras ini loh bro, yang susah payah mencari nafkah untuk dirinya sendiri itu atau lebih. bahkan untuk wanita Iya. harus ditinggal. Kok ditinggal demi cowok yang brengsek, waduh, yang Enggak mesti. ya yang Enggak terlalu. adalah yang Yang kayak keren. gitu, yang keren, Keren. Yang tampilannya bagus, bajunya yang bagus. sok puitis, Mbak Firsa Bersari, waduh. Kau bagaikan rembulan di tengah gelapnya malamku. Ya kan? Kau yang selalu kurindukan. Kau bagaikan tetesan air di atas kolam ikan. Lele. Berlagak sok senja. Agak senja, ya. Padahal nggak Iya. senja. Kalau kita ngomongin senja, ada beberapa macam nggak bro, ya kan? Mm-mm. Menurutmu kalau senja-senja kan penuh dengan puisi-puisi, ya kan? Puisi emang. Puisi, kopi, ya, Puisi, filosofi kopi, senja, rambutnya gondrong. Terus ya gitulah. Iya. Itu yang lebih baik itu bagaimana kalau kita ngomong masalah pria-pria senja itulah. Senja yang diidamkan oleh wanita. Iya. Yang dia ya seperti yang saya sebutkan tadi, ya kan, yang dia mana seorang barista adalah seorang pekerjaan yang keren, padahal enggak. Kok bisa enggak? Ya, saya juga barista, Mas. Barista itu susah. Gimana rasanya? Iya. Kerjanya susah. Baru duduk bentar, Mas pesen, ya kan. Terus cuci gelas dan lain-lain. Padahal di story-nya itu keren-keren, ya kan. Padahal dia kerjanya kayak gitu. Iya. Ya bagi kalian yang memandang bahwa barista adalah pekerjaan keren, salah besar. Gitu. Jadi kalau menurut saya yang senja-senja itu karena ya banyak pelanggan saya itu yang juga anak-anak senja gitu kan. Sebenarnya ada dua teman-teman. Yang pertama itu adalah mereka yang bisa membuat kata-kata puitis yang ngopi sore-sore, Yoi. tapi originalitas dari pemikiran dia sendiri. Oh, karya dia sendiri. Berdasarkan dari buku-buku yang dia baca. Nah, yang orang-orang gitu pasti kalau dia ngopi itu pasti bawa buku. Kalau nggak gitu dia rekomendasiin buku ke temennya. Oh, iya. Ya. Kalau nggak gitu dia buat status tulisan itu yang benar-benar originalitas. Iya. Dapat banget. Apalagi bikin lagu tema lagu. senja, wah. Itu mesti enak gitu. Meskipun itu juga ngikuti tren gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa kan, yang penting karya sendiri. Karya sendiri. Nah, yang kedua adalah orang-orang yang mengutip dari perkataan orang lain, ya kan. Oh. Dan tunggulah aku di sana, ya. Nah, gitu. Itu tidak ada masuk akal gitu. Maksudnya kamu mengutip kata-katanya Mas Firsa, ya kan. Mas Firsa. Iya. Kamu rubah-rubah sedikit, Iya. ya kan. Terus esensinya originalitas Anda itu di mana? Itu bahasan saya ya, kalau saya loh ya. Iya. Nah, ada dua tipe itu. Ada yang memang benar-benar dia originalitasnya dengan karyanya sendiri, dengan tulisannya sendiri, dan gaya bahasa sendiri, itu keren. Aku bilang keren ya. Iya. Karena saya takut nanti pelanggan saya kabur, saya ngomong kayak gini, ya kan. Tapi sekarang masih jadi barista, bro. Itu tetap di barista PHK. ya. Tetap di PHK. Karena COVID ya, teman-teman. Cewek-cewek PHK ya, kan. Nah, kalau menurutmu pandangan wanita itu bagaimana sih, bro? Wanita itu Kalau menilai seorang kalau pria sekarang nih kalau di era sekarang nih kan macam-macam tuh. Ada yang memang bahkan sampai salah satu teman saya yang barista juga itu, dia sempat ngobrol sama saya. Dia nggak akan cari cewek yang ukhteh atau gimana yang iya. gitu. Dia malah pengen cari di pesantren. langsung. Yang originalitasnya Langsung. masih suci. Tapi ya gitulah. Nggak mesti sih. Misalnya kita cari ini yang di pedesaan, yang kampungnya kampung pesantren, dia kan mesti ceweknya nggak aneh-aneh satu. Mungkin kalau aku dari pendapat temanku ini ya, Yo. itu yang nggak aneh-aneh, yang bisa memahami suaminya mau kerja apa, dia kan. Terus dia nggak, kalau bisa kita bilang adalah konsumtif, daya konsumtifnya itu kecil gitu. Dia nggak aneh-aneh gitu. Menghemat. Iya gitu. Ngirit, Mas. Ngirit. Skincare mahal. Skincare mahal. Apalagi Mending di tengah dolar yang semakin menaik, skincare juga ikut mahal. Mending air suci wudu lah. Air suci itu kebaikan umat manusia.
Karena air suci wudhu dapat menanggulangi corona. Iya, siap. Kalau menurutku ya, banyak diantara wanita-wanita itu yang cantik-cantik lah, ya, yang makeup, yang glowing. Berkelompok men. Kelompok membentuk Tapi suatu gini, komunitas. Faktanya gini. Dari 5 orang kelompok wanita. Ya. Misalkan satu kelompok wanitanya ada 5 orang nih. 5 cewek yang cantik-cantik dan keren. Mesti satunya. Mohon maaf nih, ini emang nyata nih. Yang aku tahu ya. Bukan berarti aku menghujat kalian tuh enggak, cuma yang aku tahu ya kan, Iya. gitu. Ya mungkin ada loh ya. Ya ada. Ya, pasti ada. Ini berdasarkan saya loh ya, nggak tahu berdasarkan teman-teman atau berdasarkan Anda. Gitu. Itu dari saya. Kalau Anda gimana? Jadi dari tadi gimana? Dari kelompok itu? Dari kelompok itu pasti ada sebuah perundingan lah, sebuah diskusi pembicaraan. Intinya mendiskusikan sebuah cowok. Ini yang saya dengar. Seorang cowok ya. Seorang cowok. Dan itu yang didiskusikan itu cowok-cowok yang ke BTS-BTS-an. Paham? BTS apa BTS? Aku gak paham cuk apa BTS. Waduh. Oh Korea ya? Ya, oh Korea. Korea sing Korea. sing plastik itu plastik. Itu muka plastik aja Bang. Ya Oke lah hobi Anda atau tontonan Anda Korea lah ya. Tapi alangkah baiknya pandangi dulu, lebih selektif lah intinya terhadap orang-orang di sekitar Dan Anda bangga dengan Korea. Waduh, mereka itu mukanya plastik, HDPE hitam 15 ribuan. Iya. Apa itu? Itu aku jual. Yang jualan kosmetik. Oh iya, saya jualan kresek bos. Jadi apa yang Anda banggakan dari seorang cowok yang pakai plastik, ya kan? Iya. Terkenal, ganteng nih. Yang gini-gini. Waduh. Sorry ya kan. Mengapa hatiku cedat. Ya yang penting saya lanjutin. Saya lanjutin. Sebenarnya sebelum kita diucat masa ini, sebenarnya kalian mau pakai fashion atau gimana kayak apapun ya terserah gitu. Cuma bagi kami mungkin kita nggak seperti itu, kita nggak suka kayak gitu. Kurang gentleman gitu. Kita itu laki. Selera laki beda bro. Pakai profil. Oleh sponsor aku. Gimana ya ngobrolinnya setelah itu? Anda merasa gimana? Gini bro, dari diskusi itu ya lebih memilih ke BTS-an lah. Ya oke lah tontonannya mungkin Korea, drama Korea gitu loh. Tapi jangan membuat stigma. jangan mengambil pasangan Anda itu jenis Korea itu. Paham? Jadi kalau menurut aku sih gak masalah gitu. Ya, gini loh bro. Kalau cari seperti itu, lah yang kayak gini yang kerja keras itu loh bagaimana? Ya, dia punya pacar masing-masing, bos. Kebagian, punya pacar masing-masing. Saya juga pengen pilih yang kelompok yang gitu, Pak. Ya gak masalah menurut saya lah ya. Menurut saya nih gak masalah Anda milih. Ada cewek nih, misalkan cewek dia milih yang kayak gitu ya kan. Gak masalah. Yang penting hidupnya terjamin. Nah, aku sih gitu simpelnya ya. Aku ambil simpelnya ya, penting cewek itu hidupnya terjamin. Gitu aja, simpel ya. Mampu menafkahi. Nah, gitu. Meskipun kita di ranah nggak serius nih, bukan nikah ya. Di ranah cuma pacaran gitu. Nggak masalah. Yang penting kamu itu ada modal untuk menghidupi dirimu sendiri. Kamu nge-mall, kamu nonton, kamu mau kemana aja itu pakai uangmu sendiri. Kamu beli sepeda motor sendiri. Dan kamu berlagak keren di situ pakai uangmu sendiri dengan bekerja kerasmu. Menurut aku gak masalah. Ada kebanggaan lah. Nah, ada kebanggaan, ada pride. Kamu sombongin dengan itu, aku pun oke gitu loh. Oke, karena kamu adalah pekerja keras dan kamu sombong dengan itu gak masalah. Karena memang energi. Karena saya itu juga gitu. Masuk kalau itu masuk. Tapi bagaimana yang di rumah, papa, mama, ibu, aku minta dong, aku mau ke salon, mau warnain rambut, mau kayak artis-artis Korea. Kalau menurut saya, kalau menurut kami mungkin itu nggak masuk akal.
Ya. Yo, gak masuk akal lah bos. Ya kan. Iya. Terus kamu apa yang dibanggain gitu loh bro. Nah. Oh Yohan. Iya benar gitu. Mm-mm. Terus kamu mengemis-ngemis, saya akan nilai saya akan A, apabila nilai saya A, Anda harus membelikan saya. Padahal cicilan rumah Anda itu belum tentu lunas, Ya, beda betul. motor belum tentu lunas, Oke. mobil, Terus, kan, oh, gitu. siap. Ya maksudnya, ya kita harus sadar diri lah. Maksudnya, ya kalau orang tua kita ngasih mungkin ya, kendaraan yang kurang, ya wis gak masalah, terima aja. Kalau mau kendaraan yang bagus ya nggak usah minta gitu. Kita kerja. Toh usia untuk pekerjaan siap kerja sekarang. Mungkin dari sisi kami ya seorang pria menilai seorang wanita itu mungkin dari segi sifat juga masuk kan ya. Dari segi sifat-sifat. Jadi apa ya? Ayo marilah kita marilah kita saling selektif lah intinya. Jangan sampai dengan tampang yang bagus, sepeda motor yang bagus, Anda terjebak. Akhirnya jangan sampai nih, akhirnya bunting, hamil atau gimana, gitu kan? Mungkin status sosial lah bro. Iya juga sih. Iya. Ya tapi nggak masalah sih sebenarnya. Cewek itu kalau digonceng-gonceng, kalau zaman dulu ya, Satria, Sorry. iya kan? Sepeda Satria tuh, wah, status sosialnya tinggi bro. Tapi zaman sekarang mungkin enggak ya. Satria nggak ada harganya sekarang. Sekarang Satria kan Ninja nggak ada harganya men. Ninja sekarang buat touring. Itu apa ya? Sebenarnya nggak masalah sih kalau ya asalkan ya si cewek ya harusnya lebih mikir lagi lah. Ya. Maksudnya Anda misalkan nih kita ngomongin serius nih ya, ke ranah serius nih kan, habis pacaran ya kan, jalan-jalan dan lain-lain itu pakai duit orang tua, dan kalau menurut saya itu nggak masuk akal. Tapi kalau menurut sebagian orang itu kan masuk akal, nggak masalah itu kan, pakai duit orang tua jalan-jalan terus pakai sepeda motor yang dibeliin orang tua itu seperti itu masih masuk akal kan kalau sebagian orang. Kalau menurut saya enggak. Nah itu kalau menuju ranah yang menikah tadi, yang udah serius, ya mungkin oke lah bro, kamu punya orang tua kaya, Iya. tapi mohon lah Tahu diri lah intinya seperti itu. Ya. Masa kita menikahi seseorang wanita yang kita cintai, kalau saya pribadi aku nggak sepakat dengan hal itu. Iyalah, jelas. Gitu. Karena apa? Karena saya pribadi adalah orang gudang garam. Nah. Sponsor boleh. Gudang garam, pria punya selera. Punya selera. Siapa bilang rokokan itu nakal? Anjing. Punya harga diri. Disitulah harga diri seorang pria dipertaruhkan. Kalau menurut saya gitu. Iya, bro. Nggak tahu, menurut Anda gimana? Ya, ini yang kayak contoh-contohnya orang-orang yang pekerja keras itulah. Ya kan, yang mampu menafkahi sampai jenjang pernikahan. Itu menurut saya lebih baik diperjuangkan men. Iya, daripada orang yang memiliki latar belakang orang kaya. Ya sebenarnya nggak masalah memiliki latar belakang orang kaya, tapi alangkah banyak punya pride gitu. Pride maksudnya ketika Anda oke lah, ya kan kamu nih, kamu pacaran nih, terus kamu pakai duit orang tua, bla bla, aku pribadi nggak setuju, mungkin orang lain setuju. Nah, tapi ketika Anda menikah, Anda orang kaya, Anda nunggu cipratan uang. Nah, itu yang bikin aku nggak setuju. Berarti waktu nikah ya menunggu cipratan orang tua itu gak baik. Iya kan? Kecuali kalau Anda punya pekerjaan tetap yang bisa menafkahi istri Anda. Gitu. Kalau aku sih gitu. Itu lebih baik lah ya. Bagi kami, nggak tahu bagi Anda. Jadi kita di sini cuma sharing-sharing aja. Jadi kalau ada teman-teman semuanya mendengar beda pendapat, kita bisa diskusi di bawah, di komentar, di Instagram kami Lostok S-nya 3. Nanti ada kok, ada tulisannya di sini. Jadi tapi ada, kalau aku nih gini, kalau dari geng-geng wanita itu tadi ya, mereka cari cowok
Ini kalau kita dalam fase pacaran nih ya, kalau dalam fase anak-anak muda mahasiswa nih, mereka cari cowok yang ada beberapa tipe. Pertama, yang harus sesuai dengan regulasi mereka. Bukan regulasi pemerintah, regulasi mereka itu adalah harus instagramable, cakep, keren, simple, ya kan? Dan setia nomor belakang mungkin. Karena mereka memandang di depan dulu dong. Semua orang kan memandang cover dulu. Casing. Nah, baru dalamnya. Nah, ini yang harus dipertimbangkan. Nah, apakah dengan casingnya seperti itu dalamnya bagus? Belum tentu. Nah, apakah dengan body Grand Livina yang keren apakah mesinnya bagus? Belum tentu. Nah, gitu. Alangkah baiknya, nah disitulah peran adalah selektif. Peran yang selektif itu di situ. Siapa tahu cowok-cowok yang tahu-tahu penyewa pura loh. Atau mungkin dia kulaan cewek dan lain-lain lah gitu. Jadi bahaya, bukan ke situnya. Kalau aku lah ya, kalau aku terserah lu mau kerja apa gitu kan. Itu pribadi, yang penting kalau bisa ya jangan gitu, jangan ke arah yang negatif itu tadi. Karena negatif. Nah, tapi ya kan, ada tapinya nih. Itu tadi sebenarnya tapinya itu Anda harus bisa menempatkan pride Anda sebagai seorang cowok gitu. Nah, pride Anda mau tempatkan di mana ketika Anda punya cewek, terus aku nih punya cewek tapi kok aku masih mengulurkan tangan untuk minta uang saku setiap hari. Nah, gitu kan. Itu yang perlu disayangkan. Nah, untuk para wanita, mulai meskipun Anda masih fase pacaran nih, mulai cari yang mampu menafkahi itu tadi. Misalkan nih, ini adalah salah satu jaga-jaga gitu. Salah satu strategi untuk jaga-jaga. Misalkan Anda kejebak ke dalam zona yang buruk, masuk ke pacaran nih. Masuk pacaran terus tiba-tiba negatif, hamil dan lain-lain, Anda udah siap. Dalam artian cowoknya udah siap nih. Nah, untuk menjaga itu supaya tidak terjebak itu, alangkah baiknya diskusi. Iya, sebelum itu diskusi. ya. Cewek-cewek ini kan kata-katanya manis, bro. Cowok. Cewek. Oh, cewek. Ya, cewek itu bisa merayu, ya kan. Lek awakmu menikahi aku, menjalin ikatan pernikahan, sudah siap. Udah ready. Udah ready. Cewek kan pandai merayu. Kalau itu bagus malah kalau gitu. Siapa tahu yang kami harapkan sih dari siaran ini, para wanita ini sudah, misalkan Anda punya pacar atau mungkin dalam hubungan nih, nah mulai mengarahkan pacarnya ke situ. Ayo lah yang gitu. Ayo yang, kamu kerja. Main game aja mulu, ayo kerja, cari uang. Itu. jangan cuma main game aja gitu loh. Jangan cuma jalan-jalan doang. Oh, buset, jancuk. Sepura. Apalagi kalau membanggakan harta orang tua, nggak etis sekali, men. Iya, bagi kita sih. Kalau yang lain sih, kalau kita beda-pendapat sih nggak masalah gitu. Kita cuma sharing aja. Ya, berdasarkan teman-teman saya itu rata-rata ya gitu sih. Nah, mereka misalnya pacaran nih, terus ujung-ujungnya hamil, ya kan. Terus ada konflik keluarga karena mereka secara umur, secara pemikiran belum sampai ke sana, kaget gitu. Oh iya. Nah, ujung-ujungnya ditinggal. Atau mungkin salah satu dari cowok atau ceweknya, suami atau istrinya itu ada yang ke luar negeri dari TKI gitu. Temanku juga ada. Mungkin terlalu menuruti nafsu ya, bro. Ya wajar sih kalau cowok punya nafsu gitu loh. Cuma kan ya. Tapi harus imbang sama logika, men. Iya. Jangan nafsu terus. Ya wajar sih. Sebenarnya cowok itu punya nafsu itu wajar. Ya wajar. Ya wajar kan. Poin itu wajar. Tapi yo mikir. Tapi juga mikir ke depannya gimana. Oh, aku mau gini nih sama cewekku, tapi aku harus gimana? Nah, masalah. Jangan sampai cuma melukai cewek-cewek, ya kan? Kasihan lah, ya, kasihan luka-luka. Yang kayak gitu ya, kita ini gak kebahagiaan, cok, ya kayak gitu ya kan? Iya kan? Yang orisinil lo gak kebahagiaan, sulit yang cari orisinil. Maka dari itu, mari kita ke pesantren. Oh,
Mari kita cari mondok. cewek yang suci. Anda masuk rumahnya nih, ya kan? Terus misalnya kamu udah dapat nih cewek yang keren dari pesantren, mau masuk ke rumahnya, mau ngapel, ya kan? Mau kencan, mau izin ke orang tua. Hafalan surat Al-Baqarah. Anda hafal Al-Baqarah tidak? Tidak, ya kan? Ayat kursi. Kan bahaya. Bahaya sekali. Ada, kamu nggak hafal, gitu. Terus keluar kamu gak hafal Al-Baqarah, keluar. Kamu sholat 5 waktu enggak? Oh iya, sholat mesti iya. Terus siapa ya? Iya, mesti ya. Iya. Nyatanya enggak. Sholat Iya, aja enggak tertib, apalagi menafkahi saya, menafkahi istri anak anak saya. saya. Waduh. Kamu punya apa? Motor Astro ya. Motor Astro ya. Tapi Misalkan- itu iya, tapi itu keren nih. Misalkan kamu datang nih di rumah cewek, ting, ya, ketemu bapak ibunya, Pak ibu salim, ya kan, salam, ya kan, pakai sarung, pakai baju koko, ya. Bapak perokok, oh iya saya perokok, saya juga merokok pak, ya keluarin tes, Danil, ya kan, Danil, ya kan, apa Danil, saya Marlboro, keluar kamu. Anda nggak pantas. Pesantren sekarang di Samsung ya. Oh Samsu. Di Samsung. Oh 234. 2 subuh, 3 maghrib, 4 duhur, asar, isya. Iya. Patsal 5 ya, ada di Samsu ada patsal 5. Iya. Itu adalah 5 waktu sholat. Iso ae ngomong. Pondok jiwa-jiwa pondok. Jiwa pondok Indonesia. Ya, kesimpulannya gimana, Bro? Pakai Ya, cewek-cewek kita itulah. ngelantur ke sana kemari. Iya. Kesimpulannya sih simpel sebenarnya. Kita cuma mau pesen sih sebenarnya. Bagi wanita yang masih nggak punya pacar atau mungkin udah punya pacar, sekarang itu ya kalian harus selektif gitu. Kita pun pria juga selektif kok gitu. Itu sama-sama selektif. Kita juga milih-milih. Kita juga milih-milih, Anda juga milih-milih juga kan. Toh memang kodrat wanita kan milih-milih. Kalau di era sekarang sih nggak tahu era ke depan, siapa tahu cewek itu nembak cowok gitu kan. Sekarang kan enggak, sekarang itu kan cowok yang nembak cewek gitu kan gitu. Jadi harus benar-benar dipilih gitu. Nggak cuma tentang fisik, tentang harta, tentang style, tentang gaya, tentang Korean style, dramatic, ya. Nah, nggak cuma itu doang gitu loh. Tapi kita juga bagi wanita itu juga harus memilih bagaimana pemikirannya, latar belakangnya, terus habis itu pekerjaannya apa, apakah dia datang ke rumahku, terus ngajak aku kencan, tapi dia pakai uang siapa? Iya. Bisa juga buat waktu PDKT itu kan bisa pendekatan juga. Ya kan? Cari tahu latar belakangnya. Ya, cari tahu lah. Cari tahu kerjanya apa. Kalau misalnya nggak bekerja nggak masalah sih sebenarnya kalian pacaran. Cuma kalau bisa kalian ketika pacaran tuh kalau cowok kalian belum punya kerjaan, dukunglah dia untuk cari kerja. Iya, atau mungkin masih sekolah, dukung dia untuk sekolah benar-benar. Ya kan, gitu. Jangan sampai Anda sebagai wanita juga harus, meskipun cowok Anda ini nafsu nih, ya, keadaan nafsu nih, ya kan, lagi high, ya kan? lagi high, lagi pengen, ya. Itu kalau bisa Anda stop, jangan dulu, gitu kan. Alasan apa? Gue lagi ini, pegang doang, jangan dong, kan gitu, kasihan gitu, kasihan Anda sebagai wanita, gitu. Pegang, habis itu cuci tangan. Orang kita COVID dilarang bersentuhan, tapi boncengan sambil meluk boleh. COVID itu karena sekarang terjadi itu gitu teman-teman. Baiklah, untuk menemani intermezzo setelah kita bahas COVID yang nggak ada habisnya, kira kita bahas wanita yang seperti ini. Walaupun nggak ada habisnya. Ya, yang menurut pendapat kami juga salah menilai wanita. Iya. Karena ini adalah opini kami pribadi, gitu, nggak bisa
bilang bahwa semua cowok kayak gini, enggak. Enggak. Atau semua cewek kayak gitu, enggak. Iya. Enggak semua gitu. Intinya ambil positifnya aja. Jangan negatif-negatifnya enggak usah. Itulah pokok. Intinya ini opini pribadi kami. Dan satu lagi pesan buat para wanita yang sudah pacaran. Ya. Bila kalian sama cowok kalian lagi pacaran terus cowok kalian itu sudah merangkul dari belakang, Tapi cowok seneng loh bro. Ya seneng, tapi itu mulai setan-setannya keluar nih. Syaitan ya keluar ya. Itu syaitan mustaqim ya. Jin mendorong-mendorong. Jin mendorong-mendorong macam-macam. Meskipun sekarang lagi bulan puasa misalkan, iya. setan itu dikunci, tapi kan di dalam kita juga ada nih para cowok nih, nafsunya lagi naik nih ya kan. Nah itu janganlah, kalau ya kalian pegang tangan enggak masalah gitu. Tapi ya jangan saya belu-belu cium-cium buka wer. Tawaturan lah, masa ya pegangan tangan di depan umum gak enak men. Iya. Kalau menurutku ya gak enak lah. Ya gak apa-apa sih. Gak enak. Selalu lah atur-atur aja lah. Los. Kita lost talk, Anda mau dengerin itu, Anda berubah, los. Anda nggak berubah, los. Anda mau dislike, los. Mau diskusi sama kami lebih baik. Masuk, iya. Mari kita berdiskusi untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di dunia ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Iya. Dan sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Mari kita berdiskusi tentang hal-hal yang indah di muka bumi ini. Apabila Anda tidak sesuai dengan pendapat kami, mari kita berdiskusi juga di kolom komentar. Di Instagram juga ada. Iya, siap. Terima kasih.